Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah. Di Kamis kemarin kita ada kegiatan akreditasi ya, sehingga kita juga nggak begitu fokus ke sini. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan proses legislasi. Mungkin sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita. Ya. Sekarang sudah masuk kepada lokus kajian atau yang menjadi bahasan di dalam proses legislasi, tugas fungsinya apa, artinya kajiannya apa. Nah nanti ini akan banyak materi-materi. Oke, terkait dengan proses legislasi atau anggota DPR, anggota Dewan, baik yang ada di DPR maupun DPRD, ini tentunya punya lokus, punya fokus atau objek kajian atau dalam bahasa hukumnya pokok bahasan yang dilakukan oleh anggota legislasi atau dalam mempelajari proses legislasi di teknik perundang-undangan. Nah, melihat perkembangan prolek atau proses legislasi ini berasal dari pengetahuan perundang-undangan, seorang ahli misalnya Buket kan mendefinisikan suatu disiplin ilmu yang interdisiplin. Artinya tentang pembuatan peraturan perundang-undangan di negara kita. Nah, yang saling berkaitan dengan ilmu hukum dan ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kalau adik-adik misalnya teringat ketika waktu pengantar ilmu hukum itu kan sudah saya jelaskan bahwa produk hukum kita itu adalah produk politik. Produk politik diambil dari mana? Dari perubahan sosial, dari kehendak masyarakat, dari problematika, dialektika, dinamika di masyarakat, sehingga dipastikan menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, kenapa ini produk politik? Tentunya kalau kita berbicara kembali kepada sifat dasar manusia, kelompok, masyarakat, dan sebagainya, itu punya kehendak, punya keinginan, punya tujuan yang tidak lain adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan. Nah, berhubung masyarakat kita tuh banyak dan kita menganut perwakilan, maka harus ada kepastian hukum. Ada dasar yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan. Tidak atas kemauan pemimpin atau pemerintah, bukan saja hanya kemauan masyarakat, tetapi menjadi sebuah produk hukum yang kita sepakati, kita akui, yang sifatnya memaksa secara sah, legal. Itu namanya peraturan perundang. Nah itu biasa ada. Dan dalam proses legislasi ada sisi hukum, ada sisi ilmu sosial dan politiknya. Ini yang menjadi kata kuncinya. Tetapi dinamika di masyarakat, kebutuhan masyarakat macam-macam. Semua kenapa harus ada peraturan? Ya karena untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, pemerintah dengan masyarakat, negara dengan rakyat. Itu harus ada kebijakan. Makanya di dalam amandemen undang-undang kita, lembaga tertinggi negara kita atau istilah yang tertinggi di negara kita adalah hukum, supremasi hukum. Di Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu yang tertinggi. Itu sebagai kitab sucinya, sebagai rujukan. Kalau misalnya di luar undang-undang, di luar Pancasila, yo main-main aja. Nah, kalau Anda ingat ketika ada pelajari ilmu hukum, itu juga yang menjadi dasar patokan itu hukum, bisa hukum norma sosial, norma adat, ada norma formal. Nah, yang kita bahas di sini adalah terkait norma formal undang-undang itu. Maka yang menjadi dalam proses legislasi ini yang menjadi fokus atau kajian di dalam itu. Tentunya ketika proses penetapan menjadi undang-undang ini juga mengalami berbagai macam dinamika politik, tarik ulur kepentingan. Mungkin kalau kita bicara desa, ya hanya kepentingan masyarakat di desa itu. Kalau kita bicara di pemerintah daerah, ya kepentingan masyarakat di daerah. Tapi kalau ini menjadi undang-undang di skala nasional, maka kepentingan hajat itu masyarakat seluruh Indonesia. Di mana bumi kamu pijak, disitulah langit kamu jujur. Kalau Anda sepakat dengan negara itu,
Indonesia, maka yang harus patuh adalah undang-undang negara kita. Walaupun mungkin ada undang-undang internasional, tetapi di negara kita aja tidak bisa menjadikan satu. Pasti ada perbedaan suku, ras dan sebagainya, itu juga diatur dalam proses implementasinya. Kebijakan, ada kebijaksanaan, ada kebijakan. Artinya kemampuan situasi kondisi itu kan pasti berbeda. Kalau kita berpikir idealis yo kabeh wong yo kabeh kepengin idealis rek. Tetapi untuk mencapai itu bukan ranah kita. Seperti halnya hari ini misalnya, di jadwal kita sebenarnya jam 8, kenapa jam 10 baru datang? Ini kan persoalan. Kalau saya berdebat perkara hukum, oke lah hari ini ada kuliah karena ada sudah terlambat, dianggap sudah nggak masuk. Tetapi karena kita sayang sama kalian, bisa menghargai, maka hak Anda harus tetap kita berikan walaupun mungkin tidak sesuai dengan ada beberapa faktor. Nek ngomong aturan ya jelas salah ya Anda. Sampean korupsi. Tuh, loh. Ya, jadi ilmu pengetahuan ini dalam undang-undangan ini bersifat dogmatis, tetapi hukumnya dalam arti luas tetap mempelajari prolegislatif termasuk indisipliner. Dalam peraturan undangan tidak bisa terlepas dari aspek politik, kekuasaan, hubungan antar lembaga dan sebagainya. Saya nggak bisa menyalahkan sampean juga, saya juga Anda juga nggak bisa nyalahkan. Tapi sedikit Pak garisnya. Yang substantif apa? Sampai mendapatkan hak untuk materi belajar. Walaupun mungkin menurut aturan ada yang salah. Nah, sebenarnya kita sudah berusaha untuk sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kontrak kuliah dan sebagainya. Tetapi kondisi dan situasi bisa juga. Nah, ini dinamika yang berjelas. Ilmu pengetahuan perundang-undangan atau program ini ada namanya teori perundang-undangan, yaitu bersifat kognitif. Artinya bahwa berusaha mencari kejelasan dari makna dan pengertian-pengertian yang ada. Dalam undang-undang itu juga harus jelas hukumnya, jelas Anda mungkin sejak awal saya berpikir seperti ini, jangan mempersulit mahasiswa, tetapi tidak mudah bagi mahasiswa. Artinya apa? Hak mereka harus tetap berikan, tapi prosedur apapun kenyataannya harus tetap kita laksanakan. Perkara hasil, ya terserah. Misalnya kalau hari ini saya kekeh, kalau saya kuliah ya tak jadi ya saya. Paling awak mulai gerutu. Ya Allah Pak, kayak wangi aku mang pegel-pegel sakjane ngono. Tapi ya jangan dijadikan kebiasaan. Kalau itu Anda menjadikan kebiasaan, Allah paksan gampangan. Ya akhirnya dapatmu rek gak maksimal. Artinya apa? Ya jangan protes ketika hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya oleh, tapi gak akeh, itu kan bisa juga. Itu adalah dinamika kehidupan kita yang kita harus hadapi. Apalagi pemerintah. Ya, pemerintah itu ngasih diatur menungso rek. Wong iku dijewet yo nangis, ono sing melirik tok, ono sing alah biasa yo ono ngono lho. Makanya kita juga harus bisa fleksibel. Makanya di dalam ilmu hukum saya pernah jelaskan bahwa kehidupan itu ada yang sifatnya idealis, ada fleksibel, ada yang wes pokok. Itu akan menunjukkan sebuah karakter. Kapan kita harus menempatkan posisi itu di dalam yang seperti apa? Dalam konteks perundang-undangan juga seperti itu. Nah, harapannya undang-undang itu bisa memperjelas itu. Nanti memperjelas statusnya, memperjelas sifatnya, memperjelas haknya, perlindungannya dan sebagainya. Maka di dalam teori ini ilmu perundangan itu bersifat normatif.
biasanya membahas tentang proses pembuatan peraturan negara. Perundang-undangan dibagi menjadi 3 proses. Ada proses perundang-undangan, ada metode perundang-undangan, ada teknik perundang-undangan. Jadi kalau Anda riset tentang pola hubungan proses pembuatan perundang-undangan di pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti apa? Di dalam aturan perundang-undangan itu kan ada raperda, rancangan aturan itu bisa dibuat oleh pemerintah, bisa dibuat oleh anggota legislasi, bisa dibuat bersama-sama, kemudian dibahas, diparipurnakan sehingga menjadi sebuah seperti itu. Tapi semua ada mekanisme. Ada yang peraturan itu inisiasi dari DPR, ada inisiasi dari kelompok masyarakat yang diajukan ke lembaga legislasi sebagai wujud perwakilan masyarakat di dalam proses kebijakan di negara kita, kemudian menjadikan rancangan peraturan perundang. Nah itu nanti disepakati. Banyak. Nah, kemudian dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut Wiener Metafor bahwa penelitian kenyataan hukum yaitu membahas tentang undang-undang, membentuk undang-undang dan pembentukan undang-undang itu ada. Itu sebenarnya ranahnya ilmu hukum. Tetapi dalam mekanisme proses itu pemerintahan juga nih. Kok sih bahas apa anggaran apa tempatnya di lembaga di. Makanya ada pembagian di dalam perundang-undangan itu. Yang menetapkan itu adalah DPR bersama yang mengesahkan pemerintah. Kontumona undang-undang itu ditanda tangan ketua DPR. Kalau sudah jadi undang-undang sih tanda tangan ya presiden atau menjadi lembaran, menjadi dokumen negara, lembaran hukum di itu. Nah, ilmu perundang-undangan itu dibagi menjadi teknik perundang-undangan yaitu strukturnya. Ini ngomong teknik struktur undang-undang sebenarnya harus ada dasar hukumnya, harus ada nomenklaturnya, harus ada kesepakatan. Kalau dasar yang utama itu namanya hukum formal itu kan harus ada institusi yang menetapkan. Ada isinya apa, himbauan, larangan. Yang terakhir yang terpenting itu ada sanksinya. Itu kalau metode perundang-undangan bisa juga cara kerjanya, metode pelaksanaannya, penerapannya. Ada yang undang-undang itu berlaku surut, mosok undang-undang berlaku. Analitik perundang-undangan itu maknanya. Jadi peraturan perundang-undangan itu mengandung makna, sehingga itu menjadi dasar. Dan atau yang isinya apa? Kayak kemarin muncul SK Rektor terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi mereka yang membawa mahasiswa itu ada rewardnya sekarang. Nah, secara mahasiswa boleh, misalnya sampean mengajak mahasiswa, calon mahasiswa daftar. Kemudian kalau menurut kebijakan rektor, kalau di bawah 10 itu fee-nya 400.000. Kalau di atas 10, misalnya dapat 12, itu fee-nya per mahasiswa 450. Ini ada SK terbaru, baru kemarin. Tapi mungkin belum banyak yang ini kemarin baru sosialisasi di Delanggu, di SMK. Jadi ada institusi individu, ada kelembagaan, ada sivitas akademika. Sivitas akademika bisa juga dosen, bisa tentang pendidikan, itu ada penghargaan seperti itu. Dengan catatan ketika sudah daftar, nah ini termasuk kebijakan undang-undang sah itu rek. Kalau haknya tidak diberikan bisa dituntut. Nah ini hanya sekedar omongan, ya gelem, ya misalnya sama ini pacaran, tapi nggak pernah menyatakan cinta.
aku demen karo sampean, aku cinta padamu. Sampean ya tanda tanya. Tapi orang perempuan ketika sudah ada ucapan misalnya, aku seneng awakmu, aku terima karo awakmu, deal. Ikatan non formal. Tapi nek formal maneh, awakmu nek wis saya terima nikahnya dengan iku berarti wis sah secara hukum. Jadi kalau hanya sekedar komitmen, berarti sifatnya semure, pacaran ngono to. Pacaran ngono ya. Artinya sampean diputus, mohon maaf, saya hari ini menyatakan putus, selesai kawan. Ya secara, tapi kan gak bisa nuntut. Tapi kalau Anda sudah ada ikatan resmi dari KUA, dari Dukcapil nikah, ketika ada suamimu mengatakan, pasangan mengatakan kita berpisah aja deh, oke, ada proses hukum. Nah itu contoh rek. Tuh proses hukum. Taktik perundangan ini yaitu ragam bahasa di dalam strategi bahasa hukum. Iki maknanya apa iki? Dan akto maksudnya apa? Nah, itu bahasa hukum. Nah itu yang menafsirkan siapa, yang menentukan siapa, itu biasanya hakim punya hak untuk menafsirkan. Kalau Anda ingat ketika belajar ilmu hukum ya, itu pengacara juga bisa. Loh sajane celah hukumnya di sini. Bahasa ini kan seperti ini. Secara dogmatis seperti itu. Pak, tapi mosok yo wong Indonesia mana wong Jawa ya. Mana wong Mojokerto, mana wong Pulau Reja, mek wong Pak niku Pak sakjane kan mboten mebet kula powok Pak. Tapi niku wong mebet mawon. Ya pripun Pak? Ya sakjane nek nurut undang-undang gak iso rek. Gak sare. Ya mesti liwat jame ya. Tapi apa? Kebijakannya apa? Ya saya kuliah lah walaupun sebolak balik ini. Nah ini tuh. Lah, tahap-tahap dalam proses perundang-undangan itu ada persiapan. Ada yang membuat rancangan RUU. RUU itu sudah menjadi draft. Ya. Nah, biasanya adik-adik saya berharap ketika ngomong konsentrasi, nek ngomong akademisi, posisi kita adalah di naskah akademik. Anda punya riset, Anda punya penelitian bahwa ini penting untuk dibuatkan peraturan perundang. Iya Pak Nenek, mahasiswa kalau hari Kamis itu pakai baju batik misalnya. Bisa. Nah, kenapa harus baju batik? Kemis ya Pak. Itu gak wis dipindahin Pak Jumat. Nah, alasannya macam-macam. Nah, setiap orang pasti punya alasan, punya dasar, kira sehingga dia menetapkan memilih sesuatu hal yang menurut dia benar, menurut dia mampu. Kalau Pak di peraturan perundang-undangan kampus kan tidak ada kebijakan kita harus berseragam. Oh enggak ada kebijakan dari fakultas, keputusan dekan, biar kita punya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita pertahankan dengan menanamkan ini. Kayak hari ini kan di pemerintahan menerapkan hari Jumat itu WFH atau hari wis anu lah kerja bakti, opo Jumat bersih atau opo. Oke, kemudian ada penetapan ketika peraturan itu sudah disahkan. Ada pelaksanaan ketika peraturan itu sudah dilaksanakan. Artinya pelaksanaan itu mesti diundang. Ya apa pelaksanaan? Implementasinya seperti apa? Itu ada teori implementasi kebijakan. Jadi nanti adik-adik juga akan mendapatkan mata kuliah teori kebijakan publik. Ada materi analisa kebijakan publik.
Kenapa kebijakan ini tidak berjalan? Pala piye anggarane gak ono. Ya terus, lapo Des kok gak mlaku Hima Prodine? Nah, pasukane lho Pak nek mung telu lho Pak. Lah kula yo pegel, ayo jangkep Pak penguruse. Ketuane kula, bendarane ya marang ngono perlengkapane Rian, marang ngono bendarane Naila pas Pak. Lah seksine gak ono Pak. Wah, ya wis bakul bakso ae. Opsional. Nah, bicara metode perundang-undangan, ya, berarti bicara tentang jadi bagaimana sumbernya, tujuannya, substansinya. Metode perundang-undangan berbicara tentang suatu peraturan bagaimana isu mencapai tujuan dipelajari di ilmu hukum legal drafting. Ketentuan pembuatan. Jadi undang-undang kisah, peraturan mahasiswa kisah nek disepakati. Misalnya ada perwakilan semester 4, perwakilan semester 2, semester 3, semester 4. Sehingga itu bisa diakumulasi menjadi komitmen mahasiswa prodi ilmu. Nah nek sing bersuara semester 4 tok ya gak sare. Oke. Kemudian teknik perundang-undangan berbicara tentang bentuk luarnya. Ya, teknik perundang-undangan bentuk luarnya apa? Masalah penamaan suatu perundang-undangan. Jadi covering. Masa covernya apa? Iki undang-undang nomor piro sih? Tentang apa? Terus pembukaan. Artinya dasar pemikiran dari perundang-undangan itu. Bisa juga berisi batang tubuh. Batang tubuh berarti isi intinya apa sih ki? Misalnya undang-undang yang tadi saya sampaikan contoh kebijakan rektor tentang private. Itu kan intinya di situ. Tapi kan di situ dijelaskan sopo Pak sing nrimo. Nek individuku apa Pak? Individuku ya berarti bisa juga guru BK, tokoh masyarakat atau siapapun yang nek organisasi bisa juga organisasi. Misalnya Hima Prodi membuat tim PMB udah masuk baru. Nanti kalau dapat fee masuknya ke kas. Sekarang kita kerja tim. Nah, nek bisa pribadi apa sivitas berarti ngomong siapapun yang menjadi keluarga Universitas Islam Majapahit itu bisa. Nah, itu contoh. Jadi kalau bentuk dari dalam itu sistematika peraturan perundang-undangan, yaitu urutan, bagian, bab, pasal, ayat, itu tekniknya. Jadi di dalam pasal lu gak ono langsung moro muni butir-butir, pasal piro, ayat piro, butir berapa, bab apa. Jadi undang-undang dasar. Pertama tentang apa? Bab pertama, bentuk negara. Negara kita berbentuk apa? Republik atau NKRI atau NRI, Negara Republik Indonesia, atau Negara Kesatuan Republik. Yang kedua, bab apa? Sistem pemerintahan kita apa? Struktur kelembagaan di negara kita apa? Nah, ada trias politika Pak, ada lembaga tinggi negara. Di situ juga mengatur tentang definisi peristilahan di dalam perundang-undangan. Jadi kalau kita di Indonesia, medine ya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ini kadang kan wong nggak paham, nggak bisa paham. Ono sing menggunakan istilah bahasa adat, ada yang bahasa agama, bahasa Arab atau bahasa Inggris.
Kalau di hukum kan rata-rata karena basicnya orang Belanda ya banyak istilah bahasa Inggris, bahasa Belanda ya. YouTube, Dostutum, apa. Kemudian ragam bahasa yang diungkapkan, ini teknik perundang-undangan. Oke, itu mungkin fokus kajian daripada proses legislasi. Jadi itu. Ya, barangkali di sini ada pertanyaan, monggo. Pak, pertanyaan itu memang selalu ada undang-undang baru atau undang-undang itu dibuat kalau dibutuhkan saja? Tentunya kebutuhan tentang peraturan itu kan nek wong jeneng kebutuhanmu itu kan tidak sangat banyak sekali. Tentunya di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu kan ada yang kaidah sosial, kaidah agama, kaidah adat dan sebagainya. Ada yang memang harus diformalkan, ada yang tidak. Lah, terkait kita harus tapak tiap tahun itu enggak, yo gak mesti rek, tergantung kebutuhan. Nek nurut peristilan prinsip hukum, semakin banyak peraturan itu kan semakin tidak adil, semakin jauh dari adil. Sekarang semakin banyak aturan. Mungkin kalau adik-adik ingat ketika mempelajari hukum, nek sampean itu ibu sama semakin cerewet, berarti sampean kan gak bener. Artinya semakin banyak aturan dari ibu sampean itu kan berarti sampean kene asale gak bener. Nek sampean bisa dipercaya, baik, ini gak banyak peraturan. Bu, pangestune kula badhe kuliah. Oh iya ndoh, hati-hati. Coba. Tapi nek sampean wayo apa saiki? Oh niku waktune Pak jam 8, Bu. Mantuk jam pinten? Wah. Budal mek sapa? Nah, weh macam-macam. Berarti kan masalah asale. Bu sampean pernah sakit atau mungkin Anda melakukan kegiatan di luar kegiatan Anda lakukan sehingga orang tua saya defensif. Wah, ini aturan negara. Begitu juga negara. Artinya negara itu semakin banyak peraturan kadang malah menjadi ruwet, menjadi. Tapi kalau ya makanya pembuatan undang-undang tidak secara tentatif ditentukan tiap tahun harus membuat undang-undang itu. Tapi bisa juga dalam 1 tahun itu produk undang-undangnya banyak juga bisa. Nah, kalau itu memang dibutuhkan peraturan ya harus dibuatkan. Kalau memang enggak, ya enggak usah lah. Urusan keyakinan itu kan hak privat. Misalnya orang Pulau Rejo harus beragama Islam, oleh enggak? Lupa, hak Pak. Keyakinan itu hak Pak. Maka itu harus diatur. Bahwa keyakinan memeluk agama itu adalah hak. Bahkan agama terserah. Tidak memaksakan Anda harus beragama ini tidak, tetapi berdasarkan hak Anda. Anda milih agama apa? Asalkan agama yang kita akui di negara kita ini. Tak oleh sing walaupun muncul itu harapannya apa? Ya biar adil, biar itu yang jadi negara tidak harus legislasi. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya bisa saja dalam setahun itu 10 undang-undang. Bisa juga tidak nggak undang-undang belas. Bisa juga disengaja aja nih undang-undangnya gak ditetap no. Dolor-dolor no. Ya, misalnya undang-undang tentang anti korupsi, sing perampasan hak aset koruptor. Apa hari ini ditetapkan pun enggak? Nah, itu banyak. Tapi ada undang-undang yang mendesak yang harus ditetapkan. Yo tumpuk-tumpuk rek. Makanya sampai nek mau kunjungan ke legislatif, kira-kira ada nggak Pak peraturan undang-undang yang belum sudah ditetapkan tahun ini menetap perda tentang apa saja, itu menjadi catatan. Jadi perundang-undangan tidak harus setiap tahun juga, tetapi tergantung kebutuhan dan kepentingan. Tapi yang jelas anggota legislatif kapanpun harus siap ketika itu dibutuhkan untuk menjadi suara masyarakat, untuk menjadikan
Itu ya, itu mungkin terkait dengan